Jika kamu juga pernah merasa seperti yang saya rasakan, biarkan video ini menemanimu sampai akhir. Mungkin kamu akan menemukan potongan dirimu yang selama ini hilang. Sejak kecil, saya selalu merasa berbeda, bisa merasakan orang di sekelilingku baik atau buruk. Di masa sekolah kesulitan bergaul, dan hanya punya teman satu orang saja yang saya anggap cocok dengan diri saya. Setelah selepas tamat sekolah dan memasuki masa kerja saya mencoba merubahnya. Terlihat bisa berbaur dan bercanda, tapi sesungguhnya tetap sama. Hanya bisa punya teman satu saja yang bisa diajak bicara dan pergi makan bersama. Saya hobi membaca buku autobiografi, buku filsafat, nonton film dokumenter tentang sejarah, mendengarkan musik dan hobi menyanyi. Entah karena sifat saya yang sensitif atau karena hobi membaca buku tentang sejarah dan filsafat. Sehingga timbul pertanyaan di dalam hatiku tentang peradaban manusia hingga kehidupan manusia itu sendiri. Begitu banyak pertanyaan yang tersimpan. Saya menjalani kehidupan seperti manusia umumnya. Saya tidak tahu apa itu spiritual, apalagi tentang kundalini. Saya juga bukan orang yang rajin beribadah. Saya hanya suka mengamati kehidupan manusia saja. Dan sering bertanya dalam hati kenapa banyak manusia yang begitu menderita, terutama mereka yang terlihat di sekelilingku. Sampai suatu hari ayah saya meninggalkan dunia ini karena menderita sakit kanker paru. Kesedihan yang saya rasakan sangat mendalam, sebab melihat penderitaan dan usahanya untuk mencapai kesembuhan dan bertahan hidup. Namun pada akhirnya harus tetap berpulang juga. Kehilangan sosok satu-satunya di dunia sebagai ayah, juga sebagai teman bicara dan diskusi, membuat kesedihan dan batinku tergoncang. Dari peristiwa inilah semua awal perubahan hidup saya. Di mana karena rasa sayang pada ayahku pada saat itu, saya memutuskan untuk mengirimkan doa pelimpahan jasa selama 1 tahun. Menurut keyakinan Buddha, sebab ayah menganut agama kepercayaan leluhur. Walaupun di saat bersamaan bertentangan dengan keyakinan yang saya anut Kristen Pentakosta, tapi saya punya alasan kuat bahwa tanpa ayah tak mungkin saya bisa hadir ke dunia ini. Dan inilah bakti terakhir yang bisa dilakukan agar perjalanan beliau dimudahkan. Ketika pembacaan doa baru berjalan 2 bulan, mulai terjadi perubahan dalam diri saya. Mulai sensitif dan bisa merasakan suara batin orang lain. Mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Disinilah kehidupan saya mulai mengalami kekacauan. Merasakan penderitaan orang lain dikala suara batinnya terdengar, yang dimana bukan penderitaan diri saya sendiri. Setiap yang dirasakan adalah tentang penderitaan dan tidak pernah tentang kebahagiaan. Terkadang di saat berdoa mulai bisa terlihat hal-hal tak kasat mata. Hal ini membuat saya stres. Tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Setelah pembacaan doa 1 tahun selesai, saya juga mulai jatuh sakit-sakitan beberapa tahun dan juga diagnosa kanker kolorektal. Seketika hidup saya mulai gelap dan serasa runtuh. Perlahan tapi pasti kehancuran datang. Hubungan gagal, pekerjaan hilang, tubuh melemah di daerah penyakit dan hati nelangsa. Begitu banyak pertanyaan kenapa semua ini bisa terjadi pada kehidupan saya. Setiap hari seperti berjalan di kabut tebal dan gelap. Tubuh terasa sakit, pikiran lelah, dan hati seperti kehilangan arah. Berdoa memohon dan mencari petunjuk pada Tuhan. Berusaha mencari jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Mencoba bertanya pada pemuka agama, bahkan kepada orang pintar. Namun tak satu pun benar-benar bisa menjawab keresahan di dalam diri. Lalu datanglah masa-masa sunyi dan terasa gelap. Saya merasa ditinggalkan oleh dunia, bahkan oleh Tuhan. Mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa semua kehidupan menjadi kacau balau begini? Apa kesalahan dan sebesar apa dosa yang telah saya perbuat, sehingga harus menjalani kehidupan seperti ini? Ketika rasa sakit menjadi begitu dalam, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Berapa banyak doa yang telah diuntai selama bertahun-tahun yang ditujukan pada Sang Pencipta kehidupan ini. Tapi sayangnya tidak pernah dijawab, bahkan petunjuk pun tidak ada. Setelah kelelahan mencari jawaban dan menyadari kalau di dunia ini yang tersisa hanya diri sendiri saja. Mereka yang kukenal dan kucintai menjauh dan menghilang bagai buih di lautan. Tidak ada yang bisa memahami apa yang saya rasakan. Bahkan jikalau bercerita akan dianggap depresi dan gila karena putus asa menghadapi penyakit kronis. Akhirnya saya mulai memutuskan untuk bermeditasi dan belajar pranayama untuk mempertahankan organ tubuh yang rusak sambil menunggu waktu.
Aktivitas saya sehari-hari pagi ke dokter, siang latihan pranayama dan tengah malam meditasi. Setelah beberapa waktu hasil latihan pranayama dan meditasi mulai membuahkan hasil. Kehidupan saya mulai membaik, mulai tenang dan tubuh mulai ada tenaga untuk bisa beraktivitas. Mulai belajar dan memahami dari mana asal penderitaanku selama ini. Belajar untuk mengatasi sensitivitas terhadap suara batin orang lain. Dan di saat bersamaan juga mulai sering mendengar suara-suara. Mulai merasakan kepekaan dan terganggu jika bertemu orang dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Mulai bicara dengan diri sendiri. Dulu saya pikir saya gila, kenapa bicara sama diri sendiri? Sekarang saya baru tahu ini namanya bicara dengan batin sendiri. Melalui proses inilah saya mengalami kebangkitan spiritual. Proses kebangkitan Kundalini. Suatu hari tiba-tiba tulang belakang saya sakit sekali. Tidak bisa duduk bahkan untuk tidur juga susah dan sulit beraktivitas. Hasil scan menyatakan tulang belakang saya rusak di bagian L1, L5 dan TH11. Sekali lagi dunia terasa runtuh dan gelap. Apakah yang akan terjadi lagi setelah mengetahui kenyataan ini? Mulai muncul ketakutan apakah saya akan lumpuh. Apakah seumur hidup akan tiduran kembali seperti masa-masa yang pernah dilewati dulu? Rasa trauma kembali muncul kalau mengingatnya. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saja di bagian punggung belakang kiri dan kanan terasa panas sekali. Panasnya terasa melebihi suhu tubuh manusia umumnya. Dan panasnya terasa seperti ada bara api. Beberapa hari kemudian, seperti ada rangkaian listrik yang menjalar di punggung bawah bagian kanan naik ke atas pundak. Menyengat dan mengalir beberapa menit sekali dan terus berulang. Rasanya badan ini seperti terasa patah. 1 minggu hanya diranjang terbaring dan rasanya sakit sekali. Saya berpikir apa salah urat atau salah posisi tidur sehingga sakit, atau ada cedera yang tidak disadari. Ketika suara batin saya memberitahu bahwa itu adalah energi Kundalini, maka saya mulai mencari informasi di internet dan sosial media. Namun hasilnya hanya potongan-potongan informasi yang tidak lengkap dan membingungkan saja. Karena tidak sesuai dengan yang saya alami. Saya mulai membaca berbagai teks naskah kuno tentang Kundalini dan berusaha untuk memahami setiap kalimat dan simbol-simbolnya. Tapi ternyata tidaklah mudah untuk memecahkan rahasia di dalamnya. Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa memahaminya. Saya mulai latihan energi Kundalini. Untuk menyeimbangkan energi agar Kundalini bisa berada tepat di jalurnya. Memulai proses pembersihan dan membuka jalur Sushumna-nadi. Hingga saatnya energi Kundalini sudah bergerak dari cakra dasar menuju cakra pusar. Tiba-tiba perut saya sakit sekali dan buang air dengan cairan yang berbau busuk berwarna kuning kunyit selama 3 hari. Tubuh terasa lemas. Saya istirahat total karena rasa sakit yang dahsyat. Setelah hari ketiga, tubuh terasa lebih baik. Saat hal ini terjadi saya tahu bahwa energi Kundalini telah mulai menyembuhkan penyakit kanker kolorektal saya. Inilah proses perjalanan Kundalini dari cakra dasar melewati cakra seks, cakra pusar, menuju cakra hati. Beberapa tahun mengalami sensitivitas suara, bahkan suara terkecil seperti jarum jatuh yang seharusnya tidak bisa terdengar. Tapi terdengar oleh saya dan rasanya sakit. Getarannya sampai ke batin terdalam. Tubuh bagian belakang gatal seperti kena ulat bulu dan rasanya sangat tersiksa sekali. Peka terhadap cahaya dan terhadap energi yang dipancarkan oleh semua makhluk. Mulai bisa mendengar suara alam di kegelapan malam nan sunyi. Kalau dulu proses kebangkitan spiritual masih sanggup dijalani. Namun pada saat kebangkitan Kundalini terasa sangat berat. Terutama saat energi Kundalini mulai naik ke cakra Visudi dan mata ketiga, memasuki ujian dualitas dan ilusi diri. Inilah fase terberat dan terburuk yang rasanya ingin menyerah dan tak mampu lagi untuk melanjutkannya, rasanya mau gila. Saya mulai kehilangan pijakan antara realitas dan ilusi diri. Tentang semua hal yang dunia ini ajarkan dan katakan padamu termasuk tentang agama dan Tuhan. Di tahap ini muncul ujian batin yang halus, antara kebenaran dan kesesatan, antara penglihatan spiritual dan ilusi kesadaran. Mulai melihat wujud makhluk spiritual, yang terkadang tiba-tiba saja hadir dan saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi. Saat meditasi mulai bersinggungan dengan dimensi alam lain dan melihat kehidupan makhluk di sana. Kenapa semua hal yang diceritakan oleh kebanyakan orang di dunia ini, tentang alam gaib, setan, jin dan makhluk spiritual semuanya berbeda dengan yang saya alami. Mata batin saya melihat dan mendengar dengan jelas.
ketika mereka bercerita tentang sejarah dan antropologi kehidupan mereka di masa lampau. Bahkan cerita tentang sosok makhluk spiritual yang tugasnya melindungi manusia yang sedang proses melatih diri di jalan spiritual dikaitkan dengan ikon pesugihan. Saya mulai bertanya manakah yang benar dan salah. Pikiran dan batin mulai tergoncang. Mulai khawatir akan tersesat dalam pusaran ketidaktahuan akan semua yang sedang terjadi. Saat ini pengetahuan sudah mulai terbuka, namun karena kesadaran belum cukup mampu untuk memahaminya. Beberapa kali saya menyerah. Namun suara batin saya mengatakan, bahwa untuk terlepas dan terbebas dari seluruh penderitaan ini saya harus menjalani dan menyelesaikan proses ini hingga cakra mahkota. Jika tidak diselesaikan kondisi saya akan begini terus tanpa perubahan. Karena tidak punya pilihan, terpaksa dijalani. Perlu waktu cukup lama untuk bisa memahami dan melaluinya. Bahkan saya sempat ke dokter psikiatris dan diberi resep obat skizofrenia. Pada saat ujian dualitas dan ilusi diri sudah berhasil dilalui. Kini tiba saatnya tahap penyatuan energi Kundalini. Yang saya pikir ini adalah tahapan terakhir dan semua akan berjalan mulus. Tapi ternyata saya salah. Saat energi menyatu mengaktifkan dari cakra dasar hingga menuju cakra mahkota. Di tahap ini penuh kejutan dan kekhawatiran. Saat meditasi Kundalini tiba-tiba saja ada petir atau halilintar spiritual menyambar dengan kilat cahaya terang dan kekuatan sangat besar. Sambaran energinya masuk melalui kepala ke dalam tubuh dengan kekuatan dahsyat. Seketika serasa jiwa ini hilang keluar dari tubuh. Pendengaran berdenging bergelombang seperti mendengar pesawat di landasan pacu. Tubuh rasanya kejatuhan energi bom atom yang sulit dilukiskan dengan kalimat yang tepat. Terkadang diterpa topan energi Kundalini yang bisa membuat tempat duduk bisa berpindah. Yang datang secara tiba-tiba tanpa ada ciri-ciri, tanda apalagi peringatan. Rasanya seperti ditampar oleh kekuatan yang sangat besar, rasanya kaget dan takut. Setelah melewati proses yang penuh kejutan, akhirnya Kundalini terintegrasi mengaktifkan cakra dasar hingga mahkota. Setiap cakra di tubuh bergerak seperti roda yang sedang memutar di bagian tulang belakang, gerakannya dinamis dan selaras. Inilah tanda energi Kundalini berhasil menyatukan dua kekuatan di nadi Ida dan Pinggala memasuki jalur Sushumna dan berhasil mengaktifkan semua cakra. Selain 7 cakra utama, seluruh cakra di tubuh juga ikut aktif dan setiap pergerakan dan getarannya sangat bisa dirasakan. Semuanya bergerak harmonis. Inilah proses kebangkitan Kundalini saya, hingga berhasil mengaktifkan cakra, yang dilalui dengan penderitaan, air mata, kebingungan, ketakutan akan ketidaktahuan tentang apa itu Kundalini. Setelah energi Kundalini berhasil mengaktifkan cakra dasar sampai mahkota tanpa saya sadari bahwa penyakit kanker kolokteral saya sembuh. Bagian tulang belakang saya sudah berprogres dalam perbaikan karena sudah mulai bisa bergerak bebas, bisa jongkok dan membungkuk yang dulu sudah tidak bisa saya lakukan lagi. Semua hal tentang penderitaan fisik dan mental yang pernah saya alami mulai hilang memudar. Energi Kundalini memperbaiki setiap kerusakan baik fisik dan mental yang pernah saya alami. Bahkan saat ini semuanya hanya terasa seperti cerita kehidupan. Setelah kebangkitan Kundalini saya mulai belajar banyak hal tentang alam semesta serta kehidupannya. Pertanyaan yang dulu sering saya tanyakan di dalam batin sudah dapat saya pahami. Banyak yang mengatakan setelah Kundalini mencapai cakra mahkota, kita akan mencapai pencerahan. Kalau menurut saya, setelah kebangkitan Kundalini semua tentang diri kita yang lama akan lenyap hilang tak berbekas. Pencerahan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang alam semesta dan sang sumber. Yang akan terbuka setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan sang jiwa untuk belajar memahaminya. Catatan penting, untuk kamu yang sedang mengalami kebangkitan spiritual ataupun kebangkitan Kundalini. Jangan pernah menyerah atas semua penderitaan dan kesulitanmu. Karena semua itu adalah serangkaian proses yang harus dilalui. Yang mungkin tidak pernah bisa diceritakan kepada orang lain. Karena tidak semua orang bisa memahaminya. Jalanilah semua proses hingga kamu bisa terbebaskan dan bertransformasi menjadi diri sejatimu. Ketika energi Kundalini terbangkit dalam dirimu, sesungguhnya tidak pernah ada pilihan dan jalan kembali selain tetap menjalaninya. Kesimpulannya, kebangkitan spiritual adalah proses manusia menemukan kesadaran dan jati dirinya. Kundalini adalah energi yang akan membantu manusia membuka lapisan kesadaran tertingginya hingga menemukan diri sejatinya.
Kebangkitan Kundalini akan selalu disertai oleh kebangkitan spiritual karena itu prosesnya terasa berat. Kundalini mencapai cakra mahkota bukanlah akhir tapi permulaan perjalanan diri sejatimu di dunia ini. Semoga siapapun yang menonton dan mendengarkan video ini, menemukan cahaya di dalam dirinya. Kalau kamu pernah mengalami fase seperti ini, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini.